diduga melakukan pelecehan seksual terhadap 20 siswa di bawah umur. Kepala Sekolah Dasar Swasta di Kabupaten Sukoharjo ditangkap. "32 tahun menabung, sepasang suami istri pedagang ketoprak di Kota Tegal naik haji." Ribuan warga antusias menyaksikan festival seni budaya lintas agama dan pawai ogoh-ogoh di Kota Semarang. Saudara, apa kabar Anda hari ini? Selain 3 informasi tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk melengkapi Kompas Jateng hari ini. Selama 30 menit ke depan, Kompas Jateng menyajikan informasi independen dan terpercaya seputar Semarang, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Bersama saya, Jessi Lutfia. Mengawali Kompas Jateng pagi ini, saudara, diduga akibat korsleting, sebuah rumah semi permanen di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, ludes terbakar. Kebakaran ini terjadi saat penghuni tidak berada di rumah. Inilah video amatir warga yang menunjukkan api terus membesar di sebuah rumah semi permanen di Desa Ngaru-Aru, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Kebakaran pada Minggu malam tersebut sempat membuat warga panik lantaran beberapa kali terdengar suara ledakan dari dalam rumah. Api cepat meludeskan seisi rumah karena sebagian bahan bangunan mudah terbakar. Selain itu, lokasi rumah yang terbakar juga berdekatan dengan sebuah sekolah taman kanak-kanak atau PAUD. Tidak ada korban jiwa maupun luka akibat kebakaran ini karena menurut petugas pemadam kebakaran Kabupaten Boyolali, pemilik rumah sedang tidak berada di tempat. Jelaskan sebagai saksi mata, dikiranya tadi itu api nggak terlalu besar. Jadi awal mula penyebab api pun belum bisa kami sampaikan. Penyebabnya adalah arus pendek, korsleting, atau penyebab kebakarannya lain. Mulainya dari dapur. Permasalahan dapur itu kan tempat ruangannya menyatu dengan bangunannya kan kecil, Pak. Menyatu dengan tempat beliau beristirahat. Area yang terbakar kurang lebih 5-6 km, Pak. Nggak terlalu besar, Pak. Dan bangunan semi permanen. Jadi bangunan semi permanen, demikian cepatnya api membakar. Untuk memadamkan api, pihak damkar Kabupaten Boyolali menerjunkan 3 unit mobil damkar. Nikolus Irawan, Kompas TV, Boyolali, Jawa Tengah. Kita beralih ke sorotan lainnya, saudara. Oknum guru sekaligus kepala sekolah dasar swasta di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan polisi karena diduga melakukan pelecehan seksual terhadap 20 siswa di bawah umur di lingkungan sekolah. 20 siswa sekolah dasar swasta di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah mengalami pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh oknum guru sekaligus kepala sekolah. Kasat Reskrim Polres Sukoharjo AKP Zainuddin membenarkan peristiwa tersebut meskipun masih 4 wali siswa atau korban yang melapor. Polisi meminta korban lain untuk segera melaporkan kasus pelecehan seksual tersebut dan meminta pemerintah Kabupaten Sukoharjo mengawasi sekolah swasta yang belum berizin untuk memudahkan pengawasan. Sudah tahap 1, artinya berkas perkara sudah kami limpahkan ke kejaksaan, demikian. Itu artinya sudah ditangkap ya? Sudah, ya, dan kami tahan juga. Apakah betul sekitar 20 siswa ini? Terkait itu, di kami baru ada 4 korban yang melapor. Sementara kuasa hukum korban pelecehan seksual, Lanang Kujang Pananjung, menyatakan kasus pelecehan sudah terjadi selama 3 tahun. Saat itu, wali siswa sudah melaporkan ke pihak sekolah, namun tidak ditanggapi serius, sehingga sejumlah wali siswa melaporkan kasus tersebut ke pihak kepolisian. Kuasa hukum korban juga mengimbau 16 korban lainnya segera melapor ke polisi. Kuasa hukum menduga kemungkinan ada tersangka lain dalam kasus pelecehan seksual tersebut.
Ada sekitar 20 korban yang terdata. Kemungkinan akan bertambah. Kami juga masih membuka hotline service. Ketika memang nanti dari wali korban ataupun dari korban memang butuh pendampingan, silahkan bisa menghubungi kami. Kemungkinan masih ada penambahan tersangka karena seperti yang tadi saya bilang, patut diduga bahwa pihak sekolah ini juga melakukan pembiaran terhadap sebuah tindak pidana yang terjadi di lingkungan sekolahnya. Sementara itu, Bupati Sukoharjo, Eti Suryani mengatakan terkait kasus tindak pidana pelecehan seksual yang menimpa puluhan siswa tersebut, ternyata sekolah yang bersangkutan belum ada izin. Dan pihaknya akan menyediakan pendampingan bagi para korban untuk memulihkan trauma mental dan fisiknya. Karena kita sudah ketemu, kan itu kan sekolahnya kan belum ada izin, jadi kami menyarankan harus diproses untuk izinnya. Dan tentunya nanti kami selaku pemerintah, karena itu di luar Dinas Pendidikan dan Kemenak, nanti kami selaku pemerintah akan mendapat pendampingan untuk anak-anak yang terkena pelecehan itu, pendampingan baik secara fisik maupun secara mental. Hingga saat ini polisi masih terus melakukan penyidikan lebih lanjut dalam kasus pelecehan seksual terhadap 20 siswa di bawah umur tersebut. Nicholas Irawan, Kompas TV, Sukoharjo, Jawa Tengah. Yang menjadi sorotan pagi ini, saudara, sengketa gugatan terkait ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, di Pengadilan Negeri Surakarta menyepakati akan menempuh proses mediasi guna menyelesaikan perkara. Nantinya mediasi akan dipimpin hakim mediator yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Pengadilan Negeri Surakarta telah menetapkan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas 11 Maret Solo, Adi Sulistiono, sebagai hakim mediator gugatan perkara ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Humas Pengadilan Negeri Surakarta, Bambang Arianto, mengatakan mediator akan hadir sesuai perintah pengadilan. Mediasi akan berjalan dengan tenggat waktu 30 hari. Apabila tidak mencapai kesepakatan, maka sidang akan dilanjutkan ke pokok perkara. Dan oleh karena pihak-pihak telah hadir semuanya, maka acara dilanjutkan dengan mediasi para pihak. Dengan penetapan tadi berdasarkan kesepakatan para pihak dan sesuai Perma nomor 1 tahun 2016, mereka telah memilih selaku hakim mediator Profesor Dr. Adi Sulistiono, Sarjana Magister Hukum, dan telah ditetapkan oleh Majelis Hakim untuk dilakukan penetapan tersebut. Kemudian untuk itu persidangan selanjutnya tentunya terhadap perkara nomor 99 itu menunggu hasil laporan dari hakim mediator. Hasil sidang perdana gugatan terkait ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo di Pengadilan Negeri Surakarta menyepakati akan menempuh proses mediasi untuk penyelesaian perkara. Gugatan yang mempersoalkan ijazah SMA Jokowi tersebut dilayangkan oleh pengacara asal Solo, Muhammad Taufik. Melalui proses mediasi, penggugat berharap para tergugat termasuk Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo hadir dan menunjukkan ijazah yang dipersoalkan. Nah, jadi kalau nanti ada persidangan yang mengatakan ijazah Pak Jokowi asli sudah dibuktikan itu adalah nonsen, ya, begitu. Karena mediasi itu di peraturan Mahkamah Agung nomor 1 2016 tidak bisa diwakilkan. Jadi mediasi itu harus dihadiri yang bersangkutan. Prinsipal. Tetapi saya tegaskan, perdamaian itu adalah perintah undang-undang. Jadi bukan keinginan saya selaku penggugat prinsipal atau teman-teman yang tergabung dalam tim UGM, tapi perintah undang-undang. Nah, cuma untuk menjalankan perintah undang-undang itu yang harus hadir adalah Pak Jokowi sendiri, kemudian kalau dari UGM ya rektor sendiri, kalau dari ketua KPU di Solo ya ketua KPU di Solo, kalau SMA 6 adalah kepala sekolah SMA. Jadi syaratnya memang hanya menunjukkan selesai gitu? Iya, menunjukkan selesai, tetapi itu kan harus lewat sebuah proses verifikasi apakah itu benar-benar ijazah asli atau tidak. Sementara kuasa hukum tergugat Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, YB Irfan, akan mendiskusikan gugatan kepada Jokowi sebelum mediasi.
Dalam mediasi tentu saja saya ingin mengetahui terlebih dahulu resume yang dibuat oleh pihak penggugat seperti apa tuntutannya kepada pihak tergugat. Nah, setelah mengetahui apa yang dibuat oleh penggugat melalui kuasa hukumnya berupa resume, saya baru bisa konsultasi kepada Pak Jokowi apakah perlu dipenuhi atau tidak. Jadi saya tidak bisa untuk memutuskan seketika tanpa terlebih dahulu untuk melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Pak Jokowi. Para pihak telah sepakat Guru Besar Bidang Keperdataan Fakultas Hukum Universitas 11 Maret UNS Solo, Adi Sulistiono, yang akan menjadi mediator dalam perkara gugatan ijazah Jokowi. Adi mengatakan, penyelesaian gugatan lewat mediasi didorong untuk mencapai kesepakatan atau win-win solution. Berbeda dengan perkara yang ditangani oleh pengadilan, kalau pengadilan itu paradigmanya win-lose solution, tetapi kalau saya sebagai mediator nanti paradigmanya win-win solution. Jadi kami menginventarisasi kepentingan para pihak untuk kemudian kita beri masukan agar nanti para pihak sepakat. Kalau besok kan kita baru penjajakan para pihak dulu, ya kan, para pihak mengukakan keinginan apa yang diinginkan, kemudian saya akan menginventarisasi kepentingan mereka, kemudian baru sidang kedua nanti kami akan berusaha untuk memberikan menyepakati apa yang diinginkan dua belah pihak. Mediasi antara penggugat dan tergugat perkara ijazah SMA Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo akan digelar pada 30 April 2025. Widi Nugroho, Kompas TV, Solo, Jawa Tengah. 32 tahun menabung, sepasang suami istri di Kota Tegal naik haji. Nantikan informasinya usai jeda pariwara berikut ini. Masih di Kompas Jateng bersama saya, Gesi Lutfiah. Sebanyak 11 calon haji dari Kabupaten Blora, Jawa Tengah tahun ini dipastikan gagal berangkat ke Tanah Suci. Penyebab gagal berangkatnya dikarenakan belum melakukan pelunasan pembayaran haji. Menjelang keberangkatan, sebanyak 11 calon haji dari Kabupaten Blora dipastikan gagal berangkat ke Tanah Suci karena hingga batas akhir pelunasan belum melakukan pembayaran haji. Kasih Haji dan Umroh Kemenak Blora, Abdul Majid mengatakan, dari 589 calon haji, hanya 578 calon haji yang melakukan pelunasan pembayaran haji. Dan jemaah calon haji direncanakan akan berangkat ke Tanah Suci pada 18 Mei 2025 dan tergabung dalam kloter 55, 56, dan 57. Yang gagal berangkat dari total 589, terusan yang sekarang sudah melunasi 578 ya terus terang ada itu. Yang terkonfirmasi ya rata-rata karena belum ada finansial untuk melunasi itu. Yang jelas kebanyakan itu. Ada yang tunda setelah dikonfirmasi karena memang nggak ada finansial untuk melunasi itu. Jumlahnya berapa Pak itu Pak? Ya 11 calon jamaah. Menjelang keberangkatan ke Tanah Suci, Kemenak mengimbau kepada seluruh jemaah calon haji untuk selalu menjaga kesehatan. Pasalnya rangkaian kegiatan haji sangat padat sehingga membutuhkan stamina yang kuat. Mega Nanda, Kompas TV, Blora, Jawa Tengah. Sementara itu, saudara, menjelang keberangkatan jemaah calon haji, terdapat sepasang suami istri pedagang ketoprak asal Kota Tegal, Jawa Tengah, bersyukur bisa berangkat menunaikan ibadah haji pada tahun ini.
Menariknya lagi, sepasang suami istri ini mengumpulkan biaya haji dengan menabung selama 32 tahun. Inilah Sugiharto alias Soleh dan Mulyasih, pasangan suami istri atau Pasutri, warga Kelurahan Kauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, Jawa Tengah, yang bersiap untuk mewujudkan niat baik dan mimpinya berangkat menunaikan ibadah haji tahun ini. 32 tahun lamanya, sepasang suami istri ini sudah menabung sejak keduanya berjualan ketoprak tahun 1993. Meski penghasilan dari berjualan ketoprak tidak menentu, namun karena tekad kuat, keduanya selalu menyisihkan uang penjualan untuk ditabung. Mulai itu sebelum mau daftar udah punya minat, ingin sih kalau ada teman-teman itu berangkat, hatinya nangis sih mas. Jadi kan saya kepingin sama ibu itu, ya Allah kapan ya ikut seperti teman-teman diundang seperti itu, ya Allah nangis, bener-bener nangis mas. Ibu juga nangis mas, kalau ada orang berangkat sambil jualan, ya Allah. Jualan apa pak? Ketoprak kok. Sama ibu kan kadang-kadang bantu dia sana ngerewangi, ya kan, bareng-bareng. Tapi kan akhirnya kan, ya Allah, kalau ada orang mau berangkat haji naik bis itu, ya Allah, kalau dada-dada pingin artinya nangis. Ibu juga, ya Allah kapan ya diundang seperti itu, kapan ya Allah. Alhamdulillah kapan. Saya kan melu-melu mikir tuh, barangkali bisa ya ya insya Allah bisa. Berarti daftar kapan Mbak? 2012 bulan 11. Tergabung dalam kloter 19, Sugiharto dan Mulyasih direncanakan akan berangkat ke Tanah Suci pada 5 Mei 2025. Yuli Hardianto, Kompas TV, Tegal, Jawa Tengah. Informasi lainnya, Saudara, Komisi 13 DPR RI melakukan kunjungan kerja di berbagai daerah, salah satunya ke Jawa Tengah, untuk menerima masukan terkait revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi 13 DPR RI, Rinto Subekti, menekankan pentingnya penguatan perlindungan terhadap saksi dan korban, khususnya dalam kasus tindak pidana perdagangan orang yang masih marak terjadi. Dalam forum dialog di kantor wilayah Kementerian Hukum Provinsi Jawa Tengah, Rinto menegaskan pihaknya menargetkan dalam 3 bulan revisi RUU perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban tuntas. Target kami paling lambat 3 bulan dari sekarang undang-undang ini segera selesai. Karena apa? Keadaan yang terjadi di lapangan, saksi dan korban ini, undang-undang ini sangat dibutuhkan sekali. Sementara itu, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK Ahmadi menyambut baik inisiatif Komisi 13 DPR RI yang dinilai akan memperkokoh posisi dan peran LPSK dalam sistem peradilan pidana, khususnya aspek perlindungan saksi dan korban. Yang masih menjadi PR tentu tetap kita akan lanjuti. Dan kata kuncinya adalah proses peradilan itu sendiri. Artinya apa? LPSK aspek perlindungannya, tapi proses peradilannya juga perlu kita dorong. Keberadaan LPSK adalah mendukung proses peradilan pidana. Mana perkara-perkara yang belum, itu juga kita diskusikan agar bisa berjalan. Berdasarkan laporan tahunan LPSK tahun 2024, Jawa Tengah merupakan wilayah pada urutan kedua terbesar dengan jumlah terlindung LPSK tertinggi, yakni sebanyak 926 terlindung. Hal tersebut menandakan kehadiran LPSK di Jawa Tengah dan daerah provinsi lain sangat dibutuhkan. Senat Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Masih dari Kota Semarang, Saudara, anggota DPD RI sekaligus anggota MPR RI Muhdi menekankan pentingnya pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah sebagai upaya percepatan pertumbuhan daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara makro.
Saat menjumpai konstituennya di Kota Semarang, anggota DPD RI sekaligus anggota MPR RI, Muhdi, bersama dengan Dekan Ilmu Sosial dan Politik Pakar Pemerintahan, Teguh Yuwono, membuka seluas-luasnya masukan dari peserta diskusi bertemakan optimalisasi desentralisasi dan otonomi daerah di Kampus 4 UPGRI Semarang. Penyerapan aspirasi dilakukan tidak hanya untuk mengevaluasi pelaksanaan peraturan yang sudah ada, namun juga untuk mengumpulkan masukan dalam penyusunan peraturan baru agar lebih selaras dengan kebutuhan masyarakat dan konstitusi. Sekarang ada enggak toh peraturan-peraturan yang muncul seperti tadi muncul ada undang-undang cipta kerja, mungkin undang-undang minerba atau undang-undang yang lain yang muncul belakangan daripada misalkan khusus fokus ke undang-undang pemerintahan daerah yang tidak selaras. Ini mungkin yang penting karena nanti kita akan melakukan perubahan terhadap undang-undang pemerintahan daerah. Sehingga pada saat nanti kita mengubah undang-undang pemerintahan daerah, maka kita berharap juga sudah bisa menangkap hal-hal yang mungkin sekarang ada terdistorsi atau apapun lah yang nanti mengganggu upaya kita di dalam melaksanakan amanat Undang-Undang 45 terutama terkait dengan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Perubahan Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2014 yang telah berjalan selama 10 tahun penting mendapat masukan dari berbagai pihak lewat penyerapan aspirasi. Sehingga nantinya peraturan yang sudah dibuat sesuai dengan kewenangan antara daerah dan pusat. Senat Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Ribuan warga antusias menyaksikan festival seni budaya, lintas agama, dan pawai ogoh-ogoh di Kota Semarang. Informasinya sesaat lagi hanya di Kompas Jateng. Terima kasih Anda masih di Kompas Jateng bersama saya Gesi Lutfiah. Perhimpunan Dokter Paru Indonesia Cabang Jawa Tengah mencatat angka kasus tuberkulosis atau TBC di Jawa Tengah masih menduduki peringkat ketiga tertinggi di Indonesia. Usai pelantikan pengurus Perhimpunan Dokter Paru Indonesia Cabang Jawa Tengah periode 2025-2028, Ketua PDPI Cabang Jawa Tengah baru, Avicenna Duta Pratama mengungkapkan penyakit paru yang terbanyak di Jawa Tengah seperti halnya secara nasional yakni TBC. Bahkan kasus TBC di Jawa Tengah merupakan tertinggi di Indonesia setelah Jawa Barat dan Jawa Timur, sedangkan Indonesia menjadi terbanyak kedua di dunia. Pihaknya bersama stakeholder terkait lainnya akan terus berusaha memberikan edukasi kepada masyarakat untuk mencegah dan mengurangi penularan TBC di Jawa Tengah. Namun masyarakat diminta untuk peduli dengan memeriksakan ke dokter jika menderita batuk, sehingga jika ditemukan kasus TBC bisa segera terobati. Dengan penanganan yang tepat dan keterlibatan seluruh pihak, diharapkan target 2028 Jawa Tengah bebas TBC dan 2030 Indonesia bebas TBC tercapai. Paling banyak mengikuti jumlah nasional yaitu tuberkulosis, yaitu penyakit infeksi yang banyak. Indonesia nomor 2 sedunia tuberkulosis dan Jawa Tengah nomor 3 ya di antara provinsi yang di Indonesia ini. Harapannya kami dapat memberikan edukasi yang baik ya, agar capaian atau cita-cita Indonesia sehat bebas TB 2030 bahkan Jawa Tengah mencanangkan 2 tahun lebih awal yaitu 2028 insya Allah dapat tercapai. Seperti diketahui, berdasarkan laman pemerintah Provinsi Jawa Tengah, hingga November 2024 Dinas Kesehatan Jawa Tengah mencatat ada 76.000 kasus TBC di Jawa Tengah. Prahyuda Febrianto, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Informasi lainnya, Saudara, ribuan warga antusias menyaksikan Festival Seni Budaya Lintas Agama
dan pawai ogoh-ogoh yang digelar pemerintah Kota Semarang pada Sabtu kemarin. Acara ini menunjukkan akulturasi budaya dan toleransi umat beragama di Kota Semarang. Tahun ini, pemerintah Kota Semarang tak hanya menggelar pawai ogoh-ogoh yang merupakan bentuk perayaan keagamaan umat Hindu di Hari Raya Nyepi, namun juga menggelar festival seni budaya lintas agama. Masyarakat memadati sepanjang rute festival yang dimulai dari Balai Kota Semarang, Jalan Pandanaran, dan berakhir di Lapangan Pancasila Simpang 5. Acara yang digelar pada Sabtu kemarin ini tak hanya menarik perhatian masyarakat Kota Semarang saja, namun warga luar kota bahkan warga asing juga tertarik untuk menyaksikan acara tahunan ini sebagai bentuk perayaan keberagaman dan pelestarian budaya. Ya karena penasaran aja sih, kayaknya seru dilihat, ramai banget ini. Iya belum, baru pertama kali ini. Yang membuat tertarik lagi apa? Ya kepo aja sih, ini kan festival dari Semarang ya, ogoh-ogoh ya dari Semarang. Ya kepo aja, pengen lihat suasana di sini. Ternyata antusias dari masyarakatnya sangat wow gitu. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, Wing Wiyarso Puspo Judo, mengatakan gelaran ini untuk menunjukkan kepada khalayak bahwa Kota Semarang merupakan kota budaya dan penuh toleransi, sebab peserta karnaval merupakan warga lintas agama dan bahkan diikuti pula oleh warga Denpasar, Bali. Yang ada di Kota Semarang sehingga bisa menunjukkan bahwa Semarang betul-betul kota budaya, kota yang penuh akulturasi budaya dan penuh toleransi, sehingga semua ras, etnis, agama bisa duduk berdampingan, bahkan dalam prosesi budayanya mereka bisa berinteraksi dengan baik dan masyarakatnya juga bisa menerima. Dan alhamdulillah wisatawan ini juga sekarang menunggu acara-acara budaya yang di Kota Semarang seperti apa, mereka insya Allah banyak yang hadir. Sementara itu, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti mengatakan gelaran ini sebagai bagian dari keberagaman budaya yang akan selalu berusaha ditampilkan sebagai bentuk toleransi. Selain itu, tujuannya untuk mengangkat Kota Semarang menjadi kota tujuan wisata seperti Bali. Ini bagian dari keragaman budaya yang sedang kita coba untuk selalu ditampilkan supaya kita juga terangkat menjadi tujuan wisata. Kelompok kesenian lintas agama yang berpartisipasi antara lain umat Hindu dari berbagai daerah, umat Buddha, Katolik, Kristen, Islam, dan penghayat kepercayaan. Festival ogoh-ogoh juga diperiahkan dengan penampilan warak ngendok. Prahyuda Febrianto, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jateng hari ini. Saya Gesi Lutfia, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat mengikuti acara kami selanjutnya, Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.